Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Tepia, ke-10 Antam, ke-11 Inco, ke-12 TIN, ke-13 Akra, ke-14 ESA, dan terakhir NCKL. Halo teman-teman, Copy Trading XM mau trading seperti ahlinya dengan cepat atau dapatkan bagian hingga 50% dari profit strategi teman-teman. Gimana caranya? Gimana joinnya? Klik dulu dong XM Indonesia, linknya ada di deskripsi dan gabung. Jadi XM Indonesia ini punya master suhu yang sudah bermitra, yang sudah konsisten dari puluhan, ratusan hingga ribuan persen per bulan di trading gold, forex, silver, dan cryptocurrency dan juga algoritma. Jadi teman-teman langsung saja ikutin copy trade-nya. Kalau teman-teman yang pemula masih bingung gimana sih cara lihat momentum, gimana lihat news, gimana strateginya, bingung kan, sering loss? Coba join dan daftar di XM Indonesia dan gunakan copy trade dari suhu-suhu yang ada di XM Indonesia. Dan bagi teman-teman yang sudah konsisten profit puluhan, ratusan hingga ribuan persen setiap bulan, teman-teman bisa gabung bermitra dengan XM Indonesia, membagikan strategi teman-teman dan dapatkan hingga 50% profit dari strategi teman-teman yang bagikan ke teman-teman yang pemula yang baru join di XM Indonesia. Mau lebih jelas dan langsung saja kita ke websitenya Copy Trade XM Indonesia. Jadi di websitenya ini Bapak Ibu juga bisa pilih dari beberapa negara, Indonesia, Amerika, Brasil, Italia ataupun lainnya. Juga Bapak Ibu bisa di screening oleh XM Indonesia itu mana unggulan, mana paling populer, performa terbaik, resiko rendah. Itu juga bisa Bapak Ibu lihat di websitenya. Jadi kalau masih bingung atau penasaran, langsung saja klik link yang ada di deskripsi, join di Copy Trade XM Indonesia. Bagi Bapak Ibu sudah master yang bisa menghasilkan profit konsisten setiap bulannya, langsung saja join untuk daftar jadi manajer investasi bagian dari XM Indonesia. Jadi itu aja ya untuk program kali ini videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.200, menguat 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya, Medco itu ada akum dari KZ, CC, BKKI, TPAT, JPAK. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail, cuman CC yang ada ya, yang sering pakai retail, Mandiri Sekuritas. Menarik nih Medco ya. Medco ini sentimen harga oil udah di atas 75, udah menarik. Dan ada big akumulasi. Oh, itu hari kemarin. Saya juga ada beli Medco tuh bahkan dari hari yang lalu. Nih, ada big akumulasi juga dari KZ, CC, BK. KZ beli 15 miliar, yang jual cuman MG 4 miliar. Jadi mestinya sih naik ya. Minggu depan lanjut. Karena harga oilnya juga sudah breakout pola ascending triangle-nya nih. Nih, saya gambar ya. 75 ditembus. Apakah ini valid? Harusnya valid. Targetnya bahkan 80-82 ya. Menarik, apalagi ada perang Timur Tengah ya. Laut Merah ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh menarik tuh. Untuk oilnya di atas dan ya sentimennya pasti ke saham-saham oil. Akra, Medco, Elsa, Wins. Lupa yang lain ya. Pokoknya yang itu loh. Wins tuh tapi likuiditas kecil. Saham-saham gorengan. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Menarik, apalagi koreksinya candlenya hammer. Ekornya cukup panjang dan di atas 1.200. Minggu depan harusnya rebound. Ya, kalau sampai merah lagi minggu depan, ya udah gagal dulu dalam waktu pendek. Tren jangka pendeknya gagal dulu. Tapi tren jangka menengah, menurut saya Medco akan tembus lagi all time high-nya ya nih. All time high-nya 1.600-an tuh akan ditembusnya juga. Ya, karena tadi harga oil tuh potensi besar bisa di atas 82 nantinya tahun ini. Nah, itu menarik ya. Seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 402 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Elsa ada akumulasi, tapi karena market hari ini tuh susah rebound, makanya Elsa juga gagal mencoba rebound. Tapi kalau ditarik dari time frame weekly-nya, itu koreksinya biasa aman, di atas 400 masih aman. Toleransi 394 lah. Jebol itu pertimbangkan stop loss. Kalau Bapak mau main first down ya bisa di 340 300 sekalian. Tapi potensi seperti ini apakah potensi jebol? Sepertinya yang penting ISG aman-aman aja, harusnya aman aja nih untuk Elsa ya. Di atas 400 aman lah. Elsa targetnya 440. Semoga minggu depan bisa sampai. Ya, siapa tahu nanti malam harga oilnya menguat lagi mungkin 2%.
atau 3%, hijau lagi ke 78, menarik kan? Bisa open gap up besok Senin untuk saham-saham oil. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Boleh beli nggak harga sih? Harga sekarang masih bisa beli di atas 400,396 tuh masih oke untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1130, terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Pegas ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas nih tunggu 1150 aja. Ada big akumulasi nih dari BB, DH. Ya kita lihat aja lah. Minggu depan tembus 1500, siapa tahu ya. ISG-nya false break kembali ke 3200, dan saham-saham yang penggeraknya saham-saham komoditas kan kita bisa aja seperti itu. Pokoknya support minornya 1100 itu aja untuk Pegas. Kalau disimpan jangka menengah boleh nggak sih simpan setahun ke depan? Boleh, nggak ada salah. Apakah ini pola important holder? Ya kalau minggu depan tembus 1150, konfirmasi bisa pola important holder. Jadi arahnya ya 1300 tuh minimal. Tembus dulu 1150-nya. Kita lihat aja minggu depan untuk Pegas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, biasa aja nih, aman. Harusnya masih aman ya. Ada rejection dari bawah. Kita lihat minggu depan. Seperti itu aja untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1320, muat 5,17%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. PGO tadi luar biasa ya, ditarik naik habis itu dibantai turun. Kalau dilihat broker samarinya, biasa aja sih. OD, ECC, AK, KJ, JP, PD, MG. Tapi Bapak Ibu perhatikan nih. Candlenya jarum ya. Tapi kayaknya sih jarum-jarum aman ya. Tembus juga nanti ya. Menurut saya sih minggu depan gimana nih? Karena volume meningkat, ada big akumulasi, small akumulasi, dan asal market aman ya. Dengan catatan market aman ataupun koreksi nggak dalam. Rebound lagi. PGO ada potensi rebound. Tembus resistennya nih 1350. Ya, dia sempat naik, ada nggak yang beli di pucuk? Pasti ada yang beli di pucuk. Harga sekarang berarti floating loss-nya udah berapa persen tuh? Nggak usah di pucuk lah, di 1400 lah. Dah 8% ya. Lumayan dalam ya. Pusing tuh. Ya, seperti itu. Pokoknya kalau kondisi market lagi seperti ini nih, jangan sekali-sekali beli saham lagi hijau tinggi. Ya, resikonya besar. Memang seperti PTMP tadi tuh arah. Kalau Bapak Ibu harga pucuk pun beli, ikutan arah. Senin besok ya bisa profit mungkin 10% atau 5% dapat. Tapi ya saham-saham big cap khususnya sebaiknya jangan beli saat hijau tinggi. Belinya tuh buy on support, buy on weakness lagi koreksi. Karena apa? Karena pasti ada yang profit taking. Nih seperti PGO nih, ditariknya habis itu ada profit taking. Tapi kondisi sekarang harusnya ke atas. Menurut saya ke atas. Ini ada pola important holder, ada pola cup handle. Tembus juga 1350-nya. Dilihat dari time frame weekly-nya, bagus, volume bagus. Higher high, higher low. Lanjut minggu depan, tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk PGO. Langsung saja ke selanjutnya ada MBMA yang ditutup di harga 675, menguat 8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MBMA diakumulasi. MBMA juga ini saya sudah infokan di grup ya. Kemarin kami beli lagi 600 sampai 620 saya suruh cicil, pas dia amblas nih. Cicil terus besoknya rebound. Jadi kondisi sekarang aman gak aman? MBMA ini bahkan dari 580 ini sudah beli nih. Dari bawah ini udah beli, terus dia koreksi, saya TP, jebol 630, habis itu beli lagi 600, jadi 2 kali. Ya, mungkin di grup juga ada yang nggak stop loss ya, sekarang profit lagi ya. Kita lihat juga ada big akumulasi. Kemana arah MBMA? Ke atas, lebih condong ke atas ya. Harusnya lebih condong ke atas. Potensinya 700 terdekat dan 800 untuk MBMA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa. Candlenya hammer, ekor panjang, aman. Harusnya ya 800 bisa untuk MBMA. Tapi disclaimer, seperti itu aja untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRPT yang ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 1035. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT itu ada distribusi. Kalau BRPT ini lagi mencoba EMA 200-nya ya. Nih EMA 200-nya. Dia ada membentuk candle 3 Black Crow. Mungkin gak rebound? Ya mungkin aja. Pokoknya kalau bisa nawar aja. Siapa tahu dikasih di 1000 ya. Biar cut loss-nya nggak jauh. Kalau dia coba 970 jual. Tapi menurut saya harga 1000 di bawah itu, kalau Bapak Ibu sabar menunggu 3-6 bulan ke depan, cukup oke. Harga di bawah 1000 untuk BRPT. Sabar aja. Teman lagi distribusi ya. Di bawah turun terus ya sabar. Itu aja. Ya, untuk BRPT potensi bertahan nggak? Kemungkinan asalkan ISG nggak terlalu dalam turunnya, nggak jebol 7100 mungkin.
BRPT mungkin masih bisa sideways 1000 sampai 1100, masih sama seperti analisa saya sebelumnya waktu di 2 minggu yang lalu ya, kemungkinan dia itu sideways minimal 1100 atau mentok-mentok 1200. Nah ternyata di 1100 saja nggak kuat dan koreksi ya, itu area sideways-nya. Jadi kalau bisa mepet support belinya dekat-dekat 1000 seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 5200, koreksi 0,95%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu malah net buy 22,6 miliar. Brand ini isunya mau masuk MSCI ya. Dan kalau dia broker summary-nya ya ada Akum. Tadi tuh agak ragu juga yang ngambil di support brand karena melihat ISG ternyata rebound ya. Mantul dari 5000 itu lumayan kalau dikasih tadi ya. Big akumulasi nih. YU ada beli 18 miliar, DX 5,5 miliar dan ada candle hammer. Ada potensi teknik rebound lagi ya. Cuman kalau beli harga sekarang tetap pakai supportnya itu 4.900 atau 5.000 itulah. Kalau sentimennya bulan depan masuk indeks MSCI, biasanya rilisnya itu di Maret ya. Effective day itu Maret dan Juni ya. Rebalancing MSCI. Jadi ya kalau memang sentimennya di Maret, berarti 2 minggu ke depan tuh harusnya sudah di atas 6.000. Kita lihat kalau di atas 6.000 ada sinyal berarti bisa masuk MSCI. Tapi kalau jebol ya gagal. Pokoknya 5.000 tuh level psikologis trend untuk tren jangka pendeknya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah candlenya kurang bagus ya, doji. Jadi agak rawan nih. Tapi selama di atas 5.000 aman-aman aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 5.400, koreksi 2,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, Tepia nih di net sell asing karena dia keluar dari indeks MS, keluar dari LQ45 kalau nggak salah ya, diganti PTMP. Padahal dari segi likuiditas dari aset kan lebih besar Tepia nih. Kalau nggak salah 70 triliun ya. Coba saya cek dulu ya. Oh itu asetnya yang 70 triliun ya. Kalau market cap-nya Tepia nih 467 triliun. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, BB malah Akum. Ya, beli di 5100 MG, YU, HP, RX. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail nih atas top 5-nya. Tapi ya itu dia keluar dari indeks LQ45. Tapi nih kalau Bapak Ibu perhatikan dia candlenya hijau karena ada sentimen mau masuk dalam indeks MSCI rebalancing nanti di bulan Maret. Nah kita lihat ya momentumnya kalau dia tembus resisten all time high-nya dari bawah nih ya. Kalau dapat dari bawah nih hoki benar. Kalau dia tembus 6.000-nya menarik nanti. Kita lihat aja seminggu ke depan. Tapi ya kalau dilihat dari time frame weekly-nya volumenya bagus, meningkat, dan ya ini lagi sideways sebenarnya. Tapi ada peluang memang menembus resistennya. Kalau memang tembus 6.000 berarti sinyal dia masuk indeks MSCI. Seperti itu aja untuk Tepia. Ya, Tepia juga tadi saya rekom dari 4.800, 4.900. Pertamanya saya bilang wait and see dulu. Setelah saya lihat kayaknya kuat, ya, saya rekom untuk spec buy di 4.900, 4.800. Dan lumayan sekarang profitnya. Ada yang sudah 10%, ada 8%. Ya, seperti itu. Ya untuk Tepia target saya 6.000. Semoga minggu depan sampai. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1.575, menguat 1,28%. Kalau dilihat data transaksi asing, Antam itu di net buy asing 13,9 miliar. Kalau di broker sebenarnya Antam ada akumulasi. Antam mau rebound tapi indeks ke bawah ya. Tapi di time frame weekly-nya memang jebol. Support 1.600 jebol. Tapi dari time frame daily ya belum ada kekuatan juga. Hati-hatilah. Belum ada sinyal nih, walaupun big akumulasi, tapi di bawah 1.600, di bawah 1.620 tuh belum aman, bisa plotted cat bond. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama, nyangkut di atas, nggak masalah, hot aja dulu. Ya, untuk average down nanti aja dulu. Apalagi cuma 5%, 3% ya nggak usah average down, kecuali udah 10-20% ya Bapak Ibu udah bisa pertimbangkan average down. Seperti itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup terkoreksi 3,16% ke harga 3.980. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Inco di distribusi jebol Inco 4.000-nya ya. Walaupun baru 20 poin, tapi ya jebol. Jadi kayak ini seperti ini ya, yang saya bilang hati-hati kalau beli ya candle doji tiba-tiba di atas bisa dibuang. Cuman kita lihat Senin ya, belum pasti juga jebol nih. Kita lihat Senin. Kalau dia kembali ke 4.000 ya bagus. Pokoknya hijau Senin Inco tuh bagus gitu. Untuk Inco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 595 menguat 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TINS di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Tins kondisi sekarang tembus 600 saja ya. Kita lihat 600. Dia lebih aman 600 atau kalau Bapak Ibu nekat ya ini kayaknya tembus nih karena doji. Tapi kan dojinya dengan volume kecil dan MACD-nya ke bawah nih. Dead cross. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebeli karena melihat doji dan hijau ya bisa pakai low-nya ini 8580. Jebol itu tutup di bawah itu ya out dulu. Kalau mau trading jangka pendek. Kalau mau di hot silahkan juga sampai profit. Karena di bawah 600 ya makin murah Tins. Tapi ya nggak tahu kapan naiknya ya. Kalau nggak tembus nanti 600. Kalau tembus minggu depan 600 cukup aman untuk Tins. Berarti ISG kemungkinan besar juga kembali ke atas 7.200. Kalau ISG itu turun minggu depan jebol 7.100, Tins juga ya akan turun lagi. Jebol juga supportnya. Biasa ngekor. Seperti itu aja untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.680 menguat 1,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Akra diakumulasi. Akra juga bagus karena dia ini sektor komoditas saham minyak dan dia break resisten all time high ya. Jadi kemana arahnya? Potensi besar lanjut. Targetnya kalau melihat historinya ini dari Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ditarik. Ini dia breakout dari 1670. Ini arahnya 1350. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya 1350. Nah, nih ada potensi upside sekitaran 5% lagi. Tapi disclaimer ya, tinggal tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Berminat beli buy on breakout kondisi seperti ini. MACD-nya mengarah ke atas, membentuk godong cross, bar chart di atas nol juga masih meningkat. Seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 510, terkoreksi 4,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semarinya, ESA itu ada distribusi. ESA sih sepertinya sudah mulai gak kuat naik. Wah ini sih rebound. Potensi besar sih tetap rebound ya. Minggu depan ISG aman, gak ada koreksi dalam, rebound ESA. Tapi ESA gak cepet rebound ya. Kalaupun maksimal rebound mungkin 540, 550 itu aja dulu untuk ESA. Jadi seperti itu aja. ESA harusnya level psikologis 500 dijaga. Kemungkinan sideways dulu di bawah. Ya, jadi pergerakannya di sideways. Nanti naik nggak? Harusnya sih naik juga. ESA ini udah turun dalam. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, dia ini sideways yang cukup lama dari Mei 2003, hampir 1 tahun ya kan sideways. Supportnya itu 500, resistennya 800. Lumayan dia naik turunnya tuh hampir 30%. Oh, setengah persen, 50% naiknya, 60. Jadi ada peluang seperti itu lagi pergerakannya nanti. Ya, kita lihat aja. ESA sepertinya sih tetap akan ada teknikal reboundnya Senin atau Selasa. Seperti itu aja untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 915 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dia bongkar semuanya NCKL ada distribusi. NCKL sih belum menarik di bawah 1000 ya. Nah apalagi jebol 950 belum lah. Walaupun doji kita lihat aja 950 tembus lagi nah. Kalau tembus aman, kalau enggak belum. Takutnya sih pola dead cat bond tetap bisa turun. Jadi lebih baik skip aja kondisi sekarang untuk NCKL. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.